Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang. Ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahli nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah. Kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok? Wah syarra makanan Gusti mun rokok jenengan takokno sekarang ra enak jen. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, loh Jong kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan merintah saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah saya tidak lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencangnya. Karena itu perintah Allah apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wis ngebalikin rokok, lari semangat. Allah akhirnya harus dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah, ini ijazah ini. Ya diterima ya. Kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu tolah-toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja, barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzib, yantakim, Jabbar, Qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu intidorul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwo hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pinter-pinter ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok. Goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi gitu. Tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung, ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinter ini. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan. Lah yang muji sudah banyak, saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan nggak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor tuh nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor
anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Nggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak saya naik SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi'in itu rata-rata abnaul mawali. Anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi zuriyatam ba'duha min ba'd, itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim, itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep, dan kalau bodoh ngaji saya nanti. Tak ajari Rabbana ma khalaqta hadza napa? Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab, siapa saja yang hadaina wajtabaina. Ini penting saya utarakan, jadi ini sebagai penutup tak baca teks Arabnya supaya kita dapat barokah jami'ul kalim. Karena sebarokah-barokahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia masih barokah bahasa Arab. Cuma kalau tidak saya terjemah dulu, nanti saya baca ini kamu amin amin dikira doa aja sih. Makanya ini diterangkan dulu biar nggak korban apa diamini. Karena saya ini pernah Jumatan di satu kampung, imamnya itu sepuh. Imamnya sepuh, khutbah itu nggak selesai karena dia nggak bisa menyelesaikan sesuai teks di bukunya itu. Yang belakang mantel terus amin amin. Akhirnya Pak Khotib ngadeg lagi, congkurung doa, congkurung. Ya, ini masih teks Arab, tapi yang belakang sudah apa? Amin amin. Ya saya baca. Yang disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya anak Arabian ja'ahu yatlubu minhu syai'an fa'atahu. Sumaqala ahsantu ilaika. Dikasih sesuatu ya tadi saya contohkan, misalnya dikasih hanya 10.000. Qalal Arabiyullah wala ajmalta, kamu ya belum berbuat baik. Faghadibal muslimun wa qamu ilaihi. Orang-orang Islam marah besar karena Nabi dikomentari la ajmalta, kamu tidak orang baik. Fa asyara ilaihim an kuffu, kata Nabi jangan kamu pukulin. Kalau di Madura sudah tuntas tuh kena celurit itu kalau. Sumakoma, kalau di MA tadi ya, di Madura asli tadi ya. Sudah tuntas. Sumakoma wa dakhala manzilahu. Setelah itu terus arsala ilahi sallallahu alaihi wasallam wa zadahu syai'an. Kemudian Nabi menyuruh dia, ayo masuk rumah terus ditambahi. Faqala ahsantu ilaika qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Setelah ditambah banyak sama Nabi, saya sudah baik sama kamu. Wah baik kalau sekarang baik. Itu mengatakan baik karena ditambah uang loh. Bukan karena dari nuraninya, karena ditambah uang, ditambah duit. Amplopane ditambahin. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qultu baik. Ma qulta baina yadayya hatta yadhaba ma fi sadrihim alaika. Kamu tadi ngomong dan menjadikan sahabat saya tersinggung. Coba sekarang klarifikasi supaya mereka clear apa? Itu menunjukkan klarifikasi itu termasuk wataknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kamu menyinggung saya di depan umum, maka sekarang kamu muji saya juga harus di depan umum supaya clear, supaya mereka tidak punya perasaan macam-macam. Sudah akhirnya qala na'am falamma kana al-ghadu awil asyu ja'a faqala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal arabiyya qala ma qala fazidnahu fazama'nahu radiya kadzalik qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting ya bagi semua dai, bagi semua ustaz. Masali wa masalu hada masalu rajulin lahu naqatun sarodat alaihi fattaba'an nasu atau fa'atba'an nasu falam yaziduha illa nufuran fanadahum sahibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaku biha minkum. Jadi namanya unta, sapi atau kuda itu lebih terbiasa sama pemiliknya, sama orang lain, sama pemiliknya. Kalau orang lain ikut mantu ketika berat malah tambahlah lari. Sama kiai sama umat tuh, kalau kiai kan punya syafaqah sama umat, maka inginnya umatnya dimaafkan. Tapi kalau kubu sebelah inginnya mengkafirkan, mendosakan, membid'ahkan, itu bisa diharap nggak umat mau kembali, malah lari. Makanya saya pernah ngalami ini serius. Ada orang tukang ngafir-ngafir nawang NU gitu. Di majelis, satu majelis dengan saya
Singkat cerita sing ngono pinter, wae jamaah zuhur itu wae salat. Ayo jamaah, aku gak salat. Kenapa? Kafir salat bar. Gak wajib wong kafir salat. Ndak usah kafir, salat aja. Mereka itu kan omongannya ta'arud, mengkafirkan kita tapi mewajibkan kita salat. Salat wajib gak bagi orang kafir? Gak wajib. Berani gak mereka mengatakan yang dikafirkan gak perlu salat karena sudah kafir? Berani gak kira-kira? Gak berani. Jadi omongan mereka itu paradoks semua. Karena memang gak pernah ngaji. Gak pernah apa? Gak pernah ngaji. Ngajinya betul-betul. Gak pernah khatam tadi. Ya, jadi kata Rasulullah, fa inni arfaqu biha minkum wa a'lam fatawajjalaha baina yadayya fa akhudalaha minkum mil ardi faradda hatta ja'at wastanaqat wa shadda 'aliya rahlaha wastawa 'aliya wa inni law taraktukum kaqaulihi. Terus ya sudah seperti itu. Faradda hatta ja'at wa shadda 'aliya rahlaha wastawa 'aliya wa inni law taraktukum terus itu walhasil itu terusannya hadis itu, kalau saya membiarkan dia dengan keyakinannya tadi mengkritik saya dan dia mati maka dakhalan. Jadi intinya gini, seneng Nabi dibayar itu sah. Seneng Nabi dibayar itu sah. Seneng Nabi dibayar itu sah. Jadi ya kalau ada maulid terus kiainya ngasih makan-makan terus menjadi seneng Nabi karena ada Bukharinya, itu juga sah. Ono zaitun sah. Terus kiainya seneng karena untuk amplop juga sah. Jadi ini sudah ini sama-sama sah. Karena untuk kebaikan selalu sah. Ya habis dulu ngajian di sini, mesti ada sarapannya pertama. Iya. Kopi dan sarapan ngaji pagi. Jadi orang datang ingin sarapan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sah itu. Sayyid Muhammad juga gitu, kalau ada orang ngaji dikasih uang juga sah. Ya jadi ini jelas ya, jadi riwayat ini jelas. Kemudian riwayat yang ada di kitab Bukhari, ketika Rasulullah didustakan, dibully. Ini wa ana mahmum ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alib, yang di bawah garis itu ada yang di Bukhari. Farafatu rasi fa idzan ana bi sahabatin qad adallatni fa nadartu fa idzan fiha jibril fa nadani fa qala inna wa qad sami'a qala qaumika laka wa maraddu 'alaika wa qad basa ilaika malakal jibal litamurahu bima syi'ta fihim fa nadani malakul jibal fa sallama 'alaihi thumma qala ya Muhammad fa qala dzalik bima syi'ta in syi'ta an utbiqa alim al-akhshaban fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma ya'budu wa wahdah la yusyriku bihi syai'an. Jadi Nabi menghadapi yang sedang kafir saja enggak putus asa. Bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang Islam. Jadi kalau ada kiai menghina orang kafir itu jangan melihat kiai kok kancanan wong kafir. Yang benar itu kiai yang penuh harapan. Sehingga sama orang kafir saja berharap. Tapi sekarang enggak. Kiai kancanan wong kafir, kiai kok kancanan wong fasik. Logikanya dibalik, kiai nelateni wong kafir nak menawa anak turune masuk Islam, kiai nelateni wong fasik anak menawa dadi soleh. Logikanya harus seperti itu. Nah soal perang itu beda. Perang kan mereka sudah menstatuskan diri ingin bunuh kita, tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu. Ini kan kondisi normal. Itu Rasulullah ya nggak boleh, karena tadi bahkan kalau saya pernah ngaji ini di Sidogiri, pernah cerita Rasulullah jejer Nabi Nuh, ada seorang wali, pasnya Abu Hasan Asyadili. Siapa Abu Hasan apa? Asyadili. Mimpi ketemu Rasulullah jejer Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu digojlok sama Rasulullah. Kamu pernah maksudkan kaum kamu, bisa saja fi aslabihim atau fi zuhurihim ada nasamatan sing tu'minu billah. Sekarang misalnya begini ya, ini orang kafir. Di sini itu ada gen yang ribuan ila yaumil qiyamah. Bisa saja gen-gen yang sekarang masih di zuhurihim, karena kalau apa gen di lelaki diistilahkan fi zuhurihim, ini saja nasamatan tu'min, nasama yang nanti mukmin. Kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mukmin berikut. Tapi ya sama. Tapi kalau kamu bilang dibiarkan, bisa saja ini ada nasama sing calon kafir, berarti kamu membiarkan kekafiran. Nah di sini hebatnya Allah. Allah bikin Nabi Nuh mewakili istihad potensi kekafiran berlanjut, sehingga beliau bilang wala yalidu ila fajiran kafaro. Paham ya kan? Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu ila fajiran kafaro. Logika itu terwakili oleh Nabi Nuh. Logika bisa saja ini ada nasamatan untuk minubillah, itu terwakili oleh Rasulullah. Bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalahnya nabimu gak Nabi Nuh, Nabi Muhammad.
Jadi kira-kira istiadat kamu ikut Nabi siapa? Kalau main hantam ya ikut Nabi Nuh. Kalau main rojak berharap Nabi Muhammad. Ya sudah, sampean ikut mana tuh? Nabi Muhammad. Ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewat ilmu. Ya pokoknya istilah kayak Wali Songo yang tercerminkan sampai ke kita kayak Mbah Hamid, karena Mbah Hamid ini sanadnya secara gen sampai Sunan Bonang, di silsilah itu sampai Sunan Bonang. Saya punya catatan nasabnya Mbah Hamid Pasuruan sampai Sunan Bonang, ditulis Mbah Him itu ya, pas 40 harinya Mbah Hamid itu silsilah itu. Saya kira demikian, saya mohon maaf atas kesalahan.